Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial, yaitu tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM-nya dulu. Kiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kalau yang itu sebut namanya jawab apa? Ada Del, Diandra, Elsa, Gani, Gina, Hilma, Papi, Hairul, Fakir, Daku, terus Ruspi, Raisa Aulia, Raisa Sela, sama Sela, Syafira, Ania, Santri, Willy, Linda, yang tidak sekolah siapa? Sama-sama kan? Semoga jika sakit kita doakan semoga cepat. Amin. Terus selanjutnya Ibu sebagai rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, sebelum kita belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tolong dibantu Hilma. Ya, coba bisa berdiri. Sama-sama ya nyanyikannya.
selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa aplikasi HP yang sering kamu pakai? Apa aja dia aplikasinya? Jadi semua aplikasi itu kalian sering menggunakannya, ya. Yang sering digunakan Google. Berarti rata-rata di HP kalian ada aplikasi-aplikasi itu ya. Nah, tahukah kamu sebagian menggunakan kecerdasan artifisial, ya. Itu jadi aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian itu sebagian besarnya menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Terus, nah untuk itu karena tadi kita akan belajar mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari, maka capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana dan bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan pembelajaran kali ini. Ada 3. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial atau KA dengan bahasa sederhana. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan manfaat KA untuk kehidupan manusia. Dan terakhir, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 contoh penerapan KA di kehidupan sehari-hari: pendidikan, hiburan, transportasi, kesehatan, dan keamanan. Itulah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Masih semangat? Masih pagi harus semangat ya. Selanjutnya, nah ibu ada gambar di sini. Kalian bisa lihat yang pertama ada Google Assistant. Yang kedua ini apa gambarnya? Apakah aplikasi tersebut memanfaatkan AI atau tidak? Jadi ketiga aplikasi ini memanfaatkan AI. Yang pertama Google Assistant itu untuk apa? Pencarian, ya. Kalau kita tidak tahu, misalkan kita bisa mencari di Google Assistant. Yang kedua itu Google Maps. Ketika kita ingin pergi kemana saja, maka kita menggunakan Google Maps agar tidak salah jalan. Kemudian ada Spotify. Rata-rata di aplikasi HP kalian ada Spotify? Ada. Aplikasi untuk apa? Kalau misalkan kalian lagi pengen mendengarkan lagu, tonton nggak itu Spotify? Banyak lagu-lagu di sana, tapi lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia banyak. Ada lagu barat juga ada kan? Lagu barat, lagu Indonesia ada. Kalau ingin mendengarkan lagu-lagu, mulai itu aplikasi Spotify. Itu juga memanfaatkan AI. Berarti ketiga aplikasi itu menggunakan AI. Selanjutnya, ibu ada sebuah video, kalian bisa disimak. Jangan ngobrol dulu, perhatikan ke depan, jangan bergerak-gerak tangannya. Ya, perhatikan ke depan, simak video berikut. Ini ada pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan artifisial atau AI singkatan dari Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia agar komputer bisa berpikir dan belajar seperti otak manusia. Aku bisa membuat komputer atau robot melakukan hal-hal pintar seperti mengenali wajah, bermain catur, atau bahkan berbicara. Contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang pendidikan, aplikasi dan online, pernah menggunakan aplikasi untuk belajar matematika atau bahasa Inggris di HP atau tablet. Aplikasi ini menggunakan AI untuk tahu pelajaran mana yang sulit buat kita dan memberikan soal yang sesuai agar kita bisa lebih paham. Guru virtual
Ada robot yang bisa mengajar dan menjawab pertanyaan siswa di sekolah tertentu. Robot ini bekerja menggunakan teknologi AI untuk berkomunikasi dengan siswa. Di bidang hiburan seperti video game, di dalam game, karakter atau musuh yang kita lawan seringkali dikendalikan oleh AI. AI ini membuat mereka bisa bertarung dan bergerak dengan cara yang cerdas, seolah-olah mereka adalah pemain sungguhan. Rekomendasi film, saat kita menonton film di aplikasi seperti YouTube atau Netflix, AI akan melihat film apa yang sering kita tonton dan menyukai film seperti apa. Lalu ia akan memberikan rekomendasi film yang mungkin akan kita sukai. Di bidang transportasi, mobil tanpa sopir, ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa harus dikemudikan oleh sopir. Mobil ini menggunakan AI untuk melihat jalanan, rambu-rambu lalu lintas, dan mobil lain di sekitarnya. GPS dan aplikasi peta. Saat kita menggunakan aplikasi peta di HP, AI akan membantu kita menemukan jalan tercepat dan menghindari kemacetan. AI juga bisa memprediksi berapa lama perjalanan yang akan kita tempuh. Nah, itu jadi beberapa pemanfaatan dari AI. Ya. Nah, jadi tadi video yang kalian simak, apa aja pemanfaatan AI dari bidang apa aja? Tadi yang kalian boleh disimak, apa aja bidangnya? Tadi transportasi, terus pendidikan, apa lagi? Transportasi, pendidikan, terus apa lagi? Kesehatan ada gak? Kesehatan, di bidang apa lagi? Di bidang apa lagi tadi? Hiburan, terus keamanan, kesehatan. Jadi ada 5 di bidang transportasi, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan hiburan. Nah, itu beberapa manfaat dari AI. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan. Nah, yang pertama, jadi dari video tadi bisa disimpulkan apa itu AI? AI itu kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Seperti pembelajaran pertemuan kita di beberapa minggu belakangan, kita pernah belajar mengenai AI. AI itu kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Terus, AA membantu manusia melakukan pekerjaan lebih cepat, mudah, dan efisien. Itu dari AI sendiri. Jadi AI itu merupakan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi dia bisa melakukan apapun yang kita suruh. Itu AI. Selain itu membantu manusia melakukan pekerjaannya menjadi lebih cepat. Jadi ketika kalian ingin tahu kemana atau ingin tahu apa, kita bisa tinggal cari di internet, itu dapat memudahkan kita. Jadi itu di internet itu juga ada AI-nya. Terus kedua, mengapa kecerdasan artifisial itu penting? Pertama, membantu manusia menghemat waktu. Jadi waktu itu akan hemat jika kita menggunakan AI. Yang kedua, memberikan informasi lebih cepat. Jadi ketika kita ingin tahu, misalkan kita di Google Assistant, ini saja apa misalkan pengertian AI langsung nanti banyak apa referensi ya, itu apa, manfaatnya itu apa, nah itu. Terus membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan lebih mudah. Kalian punya tugas misalkan pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah. Nah, kalian ada yang nggak tahu misalkan nomor berapa, bisa nggak kalian mencari di Google Assistant? Bisa, kita tinggal cari, tinggal tuliskan apa yang tidak bisa, misalkan soal ini susah udah dicari tapi nggak ada. Nah, bisa AI bisa membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan lebih mudah. Jadi ketika kalian lupa atau kalian nggak tahu misalkan jawaban ini, kalian bisa pergi ke Google Assistant, kita cari misalkan apa yang kalian cari, misalkan kalian AI itu apa, jadi kalian tinggal tulis pengertian AI, itu juga pasti bakal ada langsung referensi. Kalian pernah? Nah, terus selain memudahkan di bidang pendidikan itu juga memudahkan kalian mengetahui misal pekerjaan rumah menggunakan alat yang kemarin itu apa, paku
Ya, vakum cleaner memudahkan kita untuk membersihkan alat, jadi nggak usah disapu, jadi tinggal di alatnya disimpan, nanti dia juga akan bekerja sendiri itu. Ya, itu juga menggunakan AI. Selanjutnya bisa digunakan di banyak bidang kehidupan. Jadi AI ini bisa digunakan di banyak kehidupan, bukan hanya satu, misalkan pendidikan saja. Tadi ada 5, bisa di transportasi, keamanan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, hiburan. Nah, itu AI bisa digunakan di sana. Ngerti? Selanjutnya, manfaat kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Pertama, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan berarti membantu kita untuk belajar. Ada aplikasi-aplikasi di bidang pendidikan, ada aplikasi belajar seperti Google Classroom dengan lebih mudah. Kalian punya nggak aplikasi Google Classroom? Atau pernah nggak kalian ikutan gitu? Itu berbayar nggak? Berbayar sih selalu. Kadang ada yang berbayar. Classroom itu berbayar. Terus membantu mencari jawaban latihan soal dan menerjemahkan bahasa. Bisa kalau kalian misalkan tidak tahu jawaban, bisa dicari di Google. Kemudian menerjemahkan bahasa, misalkan kalian ada tugas bahasa Inggris nih, kalian misalkan nggak punya kamus, kalian bisa di Google terjemah atau Google Translate. Itu di bidang pendidikan. Kemudian di bidang hiburan ada YouTube, terus Netflix, Spotify. Nah, itu rekomendasi untuk video, film, dan lagu. Ketika kalian ingin menonton video, berarti kalian harus pergi ke YouTube. Ketika kalian ingin menonton, maka pergi di Netflix. Kemudian ketika kalian ingin mendengarkan lagu, kalian pergi di Spotify. Jadi itu aplikasi di bidang hiburan. Ketiganya ada nggak ya di HP kalian? Atau ada salah satu dari 3 itu yang kalian unduh atau download? Ada. Jadi kalian berarti untuk hiburan bisa lah. Kalian selalu misalkan aku di mana ada YouTube boleh. Aku mah ada Spotify. Halo, semuanya misalkan boleh. Ya, yang penting bisa buat hiburan. Kemudian filter Instagram atau TikTok mengenal wajah dan membuat efek lucu. Sering menggunakan nggak? Kalau di TikTok atau di Instagram banyak filter-filter yang lucu-lucu gitu ya. Pernah nggak kalian misalkan coba gitu? Pernah? Gimana? Emang berubah wajahnya? Berubah di HP kan? Itu di Instagram, di TikTok pasti banyak filter-filter wajah yang bisa mendeteksi kita. Misalkan tadinya yang wajahnya biasa aja, misalkan nggak pakai make up, jadi pakai make up. Yang pakai apa gitu? Yang kayak gitu pasti ada. Kalian lebih pintar mungkin untuk membuat atau memfoto dengan menggunakan filter di Instagram dan TikTok. Yakin kalian semua pasti pernah memakai misalnya di foto gini pakai filter apa, ya kan? Nah, itu di bidang hiburan. Kemudian di bidang transportasi ada Google Maps, Waze memberikan rute tercepat informasi macet. Jadi di bidang transportasi ini bisa kalian menggunakan Google Map itu untuk menentukan kemana sih kita, misalkan kita nggak tahu arah jalan kemana, kita bisa membuka Google Maps. Itu bisa menggunakan cerdasan artifisial. Terus mobil tanpa pengemudi, jadi safety car itu hanya mobilnya aja kita diam, mobilnya aja jalan sendiri. Itu udah di luar negeri udah ada yang kayak gitu. Jadi kitanya bisa kita ada di depan, cuma dikendalikan. Jadi itu pengemudinya itu mesinnya. Jadi jalan sendiri, bisa belok, bisa belok kanan, belok kiri gitu. Itu mobil tanpa pengemudi. Selanjutnya bidang kesehatan, aplikasi konsultasi dokter online. Sekarang ada kan banyak aplikasi untuk olahraga, ada kan aplikasinya. Misalkan untuk lari, ada apa? Aplikasi. Misalkan kita mencari lari kita berapa ya, ada aplikasinya kan? Nah, terus di bidang konsultasi itu ada dokter online, biasanya ada di Play Store untuk unduh. Jadi mau tahu kesehatan kita bisa langsung cek di konsultasi ke dokter online. Terus deteksi penyakit melalui analisis gambar medis. Yang terakhir mengingatkan jadwal minum obat. Ada di bidang kesehatan itu aplikasi-aplikasi itu. Terus yang terakhir bidang keamanan, patch unlock untuk membuka ponsel. Jadi mengenal wajah
Tuh, kalau kalian misalkan HP kalian nggak mau dibaca nih sama teman-teman, jadi kalian pakai itu face unlock jadi hanya wajah kita yang difoto. Jadi kalau teman-teman mau pinjam HP kita nggak akan bisa masuk, jadi cuma hanya kita sendiri aja gitu. Terus CCTV pintar yang bisa mengenali wajah, di mana-mana pasti ada, di kantor-kantor CCTV itu pasti ada. Jadi untuk bisa mengenali wajah itu ada CCTV bisa di kantor bisa. Jadi itu menggunakan AI. Nah dari manfaatnya itu tadi ada 5 bidang apa aja? Bidang pendidikan, hiburan, bidang transportasi, kesehatan, keamanan. Di bidang pendidikan itu ada apa aja? Google Classroom, terus Google Assistant bisa masuk untuk menerjemahkan bahasa. Terus di bidang apa lagi? Hiburan. Ada apa aja aplikasinya? TikTok bisa. Ya. Selanjutnya di bidang transportasi apa aja? Google Maps, mobil dan pengemudi. Di bidang kesehatan aplikasi konsultasi dokter, deteksi penyakit dan mengingatkan jadwal minum obat. Terakhir di bidang keamanan ada ponsel dan CCTV pintar. Itulah kelima pemanfaatan AI di bidang beberapa pemanfaatan di berbagai bidang. Pemanfaatan AI di berbagai bidang. Selanjutnya ada peran pengguna AI. Yang pertama, pengguna aktif, orang yang membuat atau melatih AI. Contoh, membuat chatbot, filter wajah, robot pembersih. Nah, ini pengguna aktif atau orang yang membuat itu ada di balik itu. Jadi AI itu tidak bekerja sendiri, tapi ada orang yang menggerakkannya, ya. Terus pengguna pasif hanya memakai AI untuk kebutuhan sederhana tanpa banyak interaksi. Contoh, menggunakan Google Maps untuk mencari rute tercepat. Nah, ini biasanya pengguna pasif itu kita. Jadi ketika kita tidak tahu arah, kita bisa langsung mencari di Google Maps. Terus pengguna kritis tidak hanya menggunakan, tapi juga mampu menilai, menyaring, dan mengoreksi hasil AI. Contoh, siswa yang memeriksa kebenaran jawaban AI sebelum digunakan dalam tugas sekolah. Nah, itu pengguna kritis. Jadi bukan hanya menggunakan, tapi dia ketika nyari tahu jawabannya di internet, ketika mencari jawaban di internet, dia menilai dulu, ini benar sih ini jawabannya benar. Kadang-kadang ada yang suka salahnya. Kalau kayak itu tidak semuanya, kalau kita mencari itu tidak semuanya jawabannya itu benar. Ada kadang-kadang yang salah juga. Jadi jangan terlalu percaya ketika kalian mencari jawaban itu, harus diperiksa terlebih dahulu. Kadang ada yang salah, ya. Tidak semuanya benar. Jadi kita harus memeriksa kembali. Penggunaan kolaboratif menggabungkan kreativitas manusia dengan kemampuan AI untuk menghasilkan karya bersama. Contoh, penulis yang memakai AI untuk brainstorming ide cerita, lalu menyusunnya kembali dengan gaya pribadi. Terakhir, pengguna inovatif memanfaatkan AI untuk menciptakan solusi baru, produk atau metode pembelajaran. Startup yang membuat aplikasi belajar bahasa dengan dukungan AI interaktif. Nah, itu beberapa peran pengguna AI. Ada pengguna apa aja? Aktif, pasif, kritis, kolaboratif, terakhir inovatif. Jadi ada 5, ya. Oke. Masih semangat? Masih. Kamu semangat dulu. Kamu semangat. Jadi tadi udah belajar tentang apa itu AI. Terus apalagi tadi pemanfaatan AI untuk apa aja. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bersama KPD-nya. Boleh? Kita berikan dulu ya KPD-nya. Di sini ada beberapa, jika
kalian sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian isi, ya. Boleh. Ini ya. Maaf. Ya, coba didiskusikan bersama kelompoknya, ya. Itu ada beberapa poin-poin yang harus dijawab tentang pemanfaatan AI. Nanti pelan-pelan mempresentasikan, ya, membawa orang biasa. Udah beres belum? Apa jawabannya bisa lagi? Takut ada yang kurang, yang belum, misalnya sok. Yang belum sok pilih dulu. Sekarang digilir. Dari kelompok dulu, berarti kelompok tiga. Kelompok tiga akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dua kali. Kelompok yang lain dia Nah, itu dari pendapat dari kelompok tiga. Kelompok yang lain boleh silakan. Oh, boleh silakan jika ada yang mau mendapatkan siapa. Lumayan. Oke, tangan untuk tiga. Menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam.
Dari kelompok satu dengan diskusi dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan berdiskusi yang pertama dengan kecerdasan artifisial mesin atau komputer untuk belajar dan belajar seperti yang akan melakukan pekerjaan lebih efisien. Manfaat yang sering kita pakai: Google Assistant, Google Translate, Spotify, YouTube. Sebutkan minimal 5 manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan lebih mudah, membantu mencari jawaban dan soal Spotify merekomendasikan film terbaik atau TikTok mengenal wajah dan membuat efek lucu. Ketiga, bidang transportasi tanpa pengemudi atau aplikasi konsultasi dokter online, deteksi penyakit melalui analisis jalan wajah. Hasil diskusi dari kelompok satu, ada yang mau menambahkan? Ya, udah ada satu. Pertanyaan tadi kalian udah tahu apa itu AI? Kemampuan mesin atau untuk berpikir seperti manusia. Kemudian juga ada pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 bidang, di bidang kesehatan, dalam informasi, hiburan, sebagian menggunakan kecerdasan artifisial. Apa manfaat AI yang sering kamu pakai? Yang mana dalam bidang tersebut manfaat yang sering kamu pakai? Misalnya bidang apa aja? Bidang hiburan, bidang pendidikan, suka. Ada yang bidang transportasi pernah? Jarang ya, berarti. Yang di bidang kesehatan, misalkan mengecek atau konsultasi ke dokter, pernah nggak? Gunakan? Oh belum. Jadi yang sering itu berarti di bidang hiburan, pendidikan, transportasi, jarang. Terus apalagi tadi keamanan sering nggak? Misalkan pakai nggak? Pakai itu. Pakai. Ya, berarti kalian lebih sering di pendidikan, hiburan, di keamanan. Ini jadi ketiga itu. Kalau konsultasi mungkin kesehatan kalian jarang atau belum pernah nyoba. Belum. Nanti coba ya, lihat aplikasinya. Siapa tahu kita bisa mengetahui tentang kesehatan diri. Kita kenapa suka bergadang, nanti dijelaskan sama si dokternya. Itu hanya lewat chat kayak online gitu. Iya, kita itu chat sama dokter langsung. Nanti ada dokter yang misalkan kalau kalian pengen tahu, dok saya ini sering tidur malam apa ya? Jadi badan saya kalau pagi-pagi suka pegal-pegal, nah kata si dokter itu menjelaskan konsultasi seperti itu biasanya dilakukan chattingan itu. Jadi kita kayak lewat chatan aja sama dokter itu.
Baik, selanjutnya karena tadi kita sudah mendiskusikan, ada diskusi kelompok, ada tugas mandiri juga. Jadi kalian sudah mengerti ya apa itu AI, terus pemanfaatannya untuk apa aja. Ingat-ingat lagi ya. Terus jadi dari tadi awal kita belajar sampai sekarang dimulai kesimpulannya bahwa yang memiliki besar dalam dunia dengan meningkatkan definisi personalisasi dan pertanyaan seperti pasti data dan teknologi yang menjadi alat bantu yang bukan ceritanya memanfaatkan yang bijak dapat masa depan. AI pintar tapi tidak punya perasaan. Manusia unik karena memiliki emosi. Jadi walaupun kalian yang ada AI sekarang apa misalkan ada gitu ya, privasi data wajib kalian simpan dengan baik. Itulah kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya bagaimana kalian? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat atau tiga? Oke. Satu kalian udah puyeng gitu ya. Yang satu, yang kedua bisa aja berarti kedua. Yang ketiga mas. Oke, berarti udah mengerti. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ibu berpesan untuk kalian semua tetap bijak dalam menggunakan teknologi, apalagi karena sekarang kalian pasti lebih pintar daripada
mungkin untuk apa saja ukuran boleh ya, sekali mungkin harus dibuatkan terus tidak hanya ya, tidak hanya menggunakan HP, tapi juga kalian juga harus belajar menggunakan buku, baca buku di rumah. Jangan terlalu fokus karena Bu jangan ada ini ada HP ini, jadi apa-apa tinggal ke internet misalkan mencari apa-apa. Tapi jangan lupa buku yang paling utama. Ketika kalian sudah tidak ada jawaban di buku, dianjurkan untuk cari di internet, di Google Assistant itu ya. Jadi